Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kelas 9 MTS Hasanuddin yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Kita wajib mematuhi aturan-aturan pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan yang terpenting lagi, kalian harus tetap semangat belajar meski dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Baiklah, untuk semester genap kali ini saya akan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan pada pertemuan yang pertama ini akan kita bahas tentang materi ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk anak-anak nantinya saya harapkan bisa absen pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Untuk materi yang pertama adalah tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, materi pembelajaran perdagangan internasional yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah satu, pengertian perdagangan internasional, kemudian faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, dan yang ketiga adalah manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Yang kita bahas pertama tentang pengertian perdagangan internasional. Coba perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian perhatikan gambar berikut ini, ada yang bisa menjelaskan kira-kira tentang gambar yang sudah saya tampilkan ini? Gambar di layar ini adalah kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain atau dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk mengirimkan suatu barang. Kegiatan ini yang dengan kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional biasanya melalui pelabuhan-pelabuhan. Nah, kemudian perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ini kesimpulan dari pengertian perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya adalah apakah perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional? Ada yang bisa jawab. Perdagangan dalam negeri dan internasional memiliki perbedaan yang cukup signifikan atau cukup jauh. Bisa kita lihat yang pertama, perdagangan dalam negeri kegiatan dilakukan dalam satu wilayah negara. Sedangkan kalau perdagangan luar negeri atau internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Kemudian perdagangan dalam negeri pembelian dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Perdagangan internasional pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Perdagangan dalam negeri menggunakan mata uang yang sama, sedangkan perdagangan internasional mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Perdagangan dalam negeri tidak dikenai biaya masuk, hanya retribusi. Perdagangan dalam negeri dikenai perdagangan internasional dikenai pajak atau biaya masuk.
Untuk perdagangan dalam negeri, biaya angkut lebih murah. Kalau perdagangan internasional, jelas biaya angkutnya lebih mahal. Kemudian untuk perdagangan, kualitas barangnya bervariasi, sedangkan perdagangan internasional kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Untuk perdagangan dalam negeri, peraturan perundang-undangannya sama menggunakan hukum nasional, sedangkan perdagangan internasional peraturan perundang-undangannya harus menggunakan hukum internasional. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kalian bisa ulangi video ini, kemudian kalian baca lagi di buku yang sudah kalian terima. Untuk selanjutnya, yang kedua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pastinya ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Karena pada dasarnya perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antar negara yang satu dengan negara lain yang berbeda. Angka perbedaan inilah yang menjadikan atau yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Karena kita tahu sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu pastinya berbeda, tidaklah sama. Ini faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari kawasan Asia. Begitupun sebaliknya, kawasan Asia tidak bisa memproduksi minyak, akhirnya mengekspor dari negara lain. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki tingkat perbedaan. Nah, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia ini juga mendukung atau faktor yang mendukung terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, lebih bermutu, lebih efisien dibandingkan dengan negara lain yang tidak menguasainya. Nah, faktor inilah yang akhirnya mendorong terjadinya perdagangan internasional. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain ini biasa disebut comparative advantage. Yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa pun sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya seni ukir, seni batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain. Ini yang akhirnya menghasilkan atau mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera. Ini faktor yang terakhir yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Kita ulang lagi, yang pertama perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, perhatikan gambar berikut. Kita lihat ada gambar hutan, kemudian sumber daya alam dari laut, termasuk ikan, minyak, dan sumber daya alam yang lain. Ini yang perbedaan yang dimiliki oleh setiap negara. Ini keunggulan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara disebut keunggulan absolut, yaitu kemampuan suatu negara untuk produksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Jadi saya sampaikan tadi, kalau Arab Saudi
bisa memproduksi minyak yang tidak bisa diproduksi di negara yang lain. Kemudian yang kedua tadi perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, seperti pada gambar ini ada manusia berdiri dengan tingkatan yang berbeda karena manusia pastinya memiliki sumber daya yang berbeda, memiliki tingkat IQ, faktor ini yang internasional. Berkualitas akan barang dan jasa yang bermutu atau berkualitas baik. Ini tentu karena manusia akan memiliki sumber daya yang kreatif, itu akan menghasilkan barang yang berkualitas baik pula. Yang tiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu teknologi sekarang sudah semakin canggih, tetapi setiap negara masih memiliki perbedaan ilmu pengetahuan teknologi yang berbeda. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan efisien. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih dibandingkan negara lain disebut comparative advantage yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini teman-teman sekalian, kita lihat ada gambar dunia, kemudian dikelilingi oleh beberapa teknologi yang mungkin kita sudah pahami. Nah, maka dari itu teknologi ini juga menjadi faktor penting mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, kita lihat seperti di gambar, budaya di setiap negara pastinya memiliki tingkat atau perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang juga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Kemudian perbedaan lain yang mempengaruhi adalah perbedaan harga barang, perbedaan upah, perbedaan biaya produksi, dan perbedaan selera. Nah, teman-teman sekalian, ini tadi sedikit penjelasan tentang perdagangan internasional. Saya harapkan kalian bisa menyimak video ini dengan seksama, kemudian membacanya lagi di buku. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya akan kita lanjutkan tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetap semangat anak-anakku, sedikit-sedikit pembelajaran ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.